Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya ya tentunya di dunia tani. Oke, sahabat tani. Nah, untuk video kali ini apa topiknya? Yaitu pembahasan tentang kelapa sawit yang di tanah subur ini. Ya, kenapa saya bilang bisa subur? Karena saya barusan itu menemukan Menemukan tumbuhan yang sekarang jarang di apa namanya ditemukan oleh petani-petani kita atau petani Indonesia, itu sangat jarang lagi, yaitu adalah jamur. Nah, jamur apa, Pak? Nah, ini dia. Ini adalah contoh ya. Ini adalah jamur jamur tanah. Jamur tanah ini menandakan kalau tanah kita itu sudah subur atau hidup. Tuh, bisa dilihat ya jamurnya. Nah, ini adalah jamur, ini enak sekali dimakan ya. Oke. Nah, ini adalah kebunnya kelapa sawit. Bisa dilihat di sini. Nah, menurut kalian gimana? Boleh komentar di kolom komentar ya. Nah, jadi gimana Pak caranya jamur itu tumbuh di lahan kita? Nah, ini biasanya banyak ya, tumbuh-tumbuh di sini itu banyak karena ini musim kemarau, jadi tidak tumbuh semaksimal mungkin. Biasanya kalau hujan baru itu panas, nah itu baru tumbuh dia. Tumbuhnya maksimal di ini bawah-bawah pokokan sawit ini, biasanya begitu. Oke. Jadi gimana Pak caranya supaya tanah kita bisa subur? Kembali lagi ke video saya yang sebelumnya ya, yaitu tentang kelapa sawit dengan metode organik. Nah, boleh dilihat ya, ini adalah kebun kelapa sawit yang sudah tahun tanamnya 2007. Ini udah lama ya, udah lama. Sekarang sudah tingginya segini, bisa dilihat. Nah, dan buahnya itu di atasnya itu sangat luar biasa. Nah, tidak kelihatan ya di sini. Oke, jadi topiknya adalah tanah ya. Banyak petani-petani Indonesia itu tanahnya sudah mati. Karena apa? Karena ulah petani sendiri. Tuh. Nah, maksudnya ulah petani sendiri gimana, Pak? Ya. Jadi begini, kebanyakan petani sekarang itu memakai pupuk yang namanya pupuk sintetis atau herbisida kimia. Ya. Itu kenapa tanah kita bisa mati ya? Tanpa disadari petani, pemakaian pupuk ini itu akan merusak nasib petani-petani ke depannya. Itu pasti akan merusak. Oke, menurut kalian gimana? Boleh komen di kolom komentar tentang perkebunan kelapa sawit ini ya. Tapi di sini saya akan membahas tentang tanah dan petani-petani yang sudah terlanjur memakai pupuk sintetis atau pupuk kimia atau herbisida kimia. Yang perlu disadari petani yaitu ya ini pemakaian pupuknya ini. Jangan sampai petani-petani ini kejebak ke dalam metode-metode yang sekarang terjadi mayoritas ya. Mayoritas sekarang kan pemupukan memakai urea atau ya pupuk kimia lah. Yang sejenis kimia atau apapun itu. Nah, dampaknya apa, Pak? Dampaknya itu kalau kita memakai pupuk kimia maupun herbisida kimia atau yang penting berbau kimia, itu akan membunuh apa? Membunuh organisme-organisme pada tanah kita maupun eh, kehidupan yang bergandengan dengan pertanian itu akan mati. Kenapa sekarang itu menanggulangi hama itu sangat susah sekali karena ulah kita sendiri. Kita harus sadar itu ya. Yang perlu disadari adalah ulah kita sendiri ini yang menyebabkan kita menjadi sulit itu loh dalam bertani. Padahal kalau bertani itu secara organik itu sangat simpel dan sangat mudah, dan eh, apa namanya pengeluaran untuk pengeluaran untuk budget atau dana pertanian itu bisa serendah mungkin tapi hasilnya maksimal mungkin. Oke, bisa dipahami ya, semoga videonya bisa diambil sisi positifnya ya. Nah, jadi itu. Dan satu lagi, kenapa kok harus organik, Pak? Nah, ini kenapa kok harus organik. Jadi saya ini pengalaman saya ya dalam bertani ya, dulu juga
Kalau untuk saat ini itu bertaninya di mana? Di perkebunan kelapa sawit, karena saya lagi riset dengan pupuk organiknya gimana perkembangannya dengan kelapa sawit ini. Tuh. Nah, mungkin di tahun-tahun yang akan datang kami akan riset lagi dan akan saya tunjukkan kalau bertani secara organik itu sangat mudah dan simpel. Oke. Nah, jadi ini adalah perkebunannya. Dan satu lagi untuk pemakaian herbisida atau apa namanya jenis itu racun rumput ya, rumput hijau atau racun kuning, itu bisa merusak kehidupan yang ada di dalam tanah. Contohnya organisme-organisme dalam tanah maupun bakteri baik, bakteri jahat pun akan ikut mati. Kenapa bisa terjadi sekarang tanah-tanah kita semakin tandus dan semakin keras? Nah, karena adanya obat atau racun rumput ini, gulma ya, racun gulma bergandengan dengan pupuk sintetis. Oke. Nah, kalau semakin lama kita memakai pupuk sintetis, semakin padat tanah kita. Dan petani harus membajak lahan-lahan kita itu semakin dalam, semakin dalam. Kalaupun tidak dalam itu akan produksi hasil tidak maksimal. Nah, semoga bisa dipahami ya video saya ini. Ini tentang memahami sifat-sifat tanah yang sekarang terjadi di pertanian Indonesia ini. Kenapa petani-petani sekarang kebanyakan modalnya untuk bertani tapi penghasilannya lebih sedikit dan hitungan rugi ya, kalau menurut saya itu rugi. Untuk bertani itu sangat rugi karena yaitu metodenya semuanya dengan memecahkan masalah itu dengan kimia, pemupukan pupuk kimia. Kalau kita bisa belajar dari pertumbuhan yang ada di pegunungan ini, yang biasanya yang bagus ini adalah di perdesaan ya. Karena apa? Di sana ada hutan. Nah, kita belajar dari hutan. Seperti video saya yang sebelumnya ya sudah saya bahas, kalau guru terbaik itu adalah pengalaman kita dan kita bisa belajar dari hutan. Nah, hutan itu tidak pernah dipupuk, tidak pernah tersentuh tangan manusia maupun pestisida atau pengendalian hama, itu tidak pernah. Tapi di sana tumbuhan apapun juga bisa hidup, bisa subur, bahkan melebihi suburnya dengan pupuk sintetis. Ya, tuh. Jadi harus petani kita harus coba merubah pola pikir. Kita pahami untuk tanaman ini yang dibutuhkan apa, ya, maunya apa, tanah kita maunya apa. Jadi ya kita harus memperhatikan itu. Jangan kita asal ambil hasilnya tapi tidak diperhatikan media atau tanahnya. Semakin lama kita ambil hasil dari panen kita tanpa memperhatikan medianya, itu juga akan membuat dampak yang negatif bagi petani-petani kita. Jadi sekarang memang susah ya untuk menerapkan atau merubah pola pikir para petani, itu memang susah. Karena apa? Sudah terbiasa dengan pupuk sintetis atau pupuk kimia. Nah, itu sudah terbiasa dari situ. Nah, semoga video ini bisa ya sebagian atau sedikit orang bisa memahami dan bisa mengerti ya, dan sadar kalau pentingnya kehidupan dalam tanah ini sangat penting. Jadi tidak apa-apa lahan kita kasihkan sebanyak mungkin bahan organik, akan semakin bagus. Nah, itu. Cara untuk menghilangkan zat-zat kimia gimana Pak? Jadi caranya itu sangat simpel ya. Kalau kita punya tumbuhan yang labu, kalau orang Jawa dulu itu labu yang putih itu, buahnya kita ambil, kita cancang di lahan kita dan membiarkan membusuk lalu dibajak bersamaan, itu sangat membantu dan sangat efisien ya. Kalau tidak, mumpung ini adalah yang lagi viral ini kan fenomena El Nino ya. El Nino ini kan sangat dimana-mana kekeringan, pasti kekeringan, itu pasti. Kita bisa memanfaatkan itu dengan cara lahan kita tanami dengan tanaman yang namanya kacang-kacangan, seperti kacang tanah maupun
Kalau tidak, lebih bagus lagi kita tanamkan dengan tanaman yang namanya oro-oro. Kalau orang zaman dulu itu tahu oro-oro itu apa, tapi kalau zaman sekarang petani mungkin banyak yang lupa dan banyak yang melupakan. Nah itu. Oke, semoga ini bisa bermanfaat ya bagi semua kalangan ya, pemuda-pemuda, supaya bisa belajar untuk tani. Dan harapan saya yaitu pemuda-pemuda ini bangkit untuk bertani. Oke, bila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya, dan salam bagi saya ya, petani kelapa sawit dan petani apapun, kita harus semangat. Jangan sampai mengeluh. Oke. Tidak ada hasil apa? Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Oke, semoga ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi bagi petani sawit. Dan dari saya salam sejahtera, salam petani sawit, petani apapun itu namanya. Yang penting kita semangat dalam bekerja. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.